Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang lemah rohani. Kita perlu mengetahui gejalanya dan cara mengatasinya. Lemah rohani adalah kondisi ketika kita tidak terlalu bersemangat secara rohani. Jika sebelumnya kita rajin baca firman dan berdoa setiap pagi, belakangan kita mulai malas melakukannya. Dari yang tadinya semangat menginjili orang, sekarang merasa itu seperti beban. Kebalikannya, saat sedang sehat rohani, kita begitu bersemangat membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Nah, seperti apa gejala lemah rohani dan bagaimana cara mengatasinya? Tapi sebelumnya kita perlu tahu apakah kita itu termasuk lemah rohani. Ciri-ciri orang yang sedang mengalami lemah secara rohani adalah menghindari pertemuan ibadah, tidak rutin atau tidak lagi melakukan saat teduh dan berdoa, menolak dibantu, tidak mau menerima masukan, menghindari komunikasi dengan pembimbing atau komunitas rohani, kompromi dengan dosa, berusaha terlihat kuat dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya butuh bantuan, punya pikiran negatif terhadap gereja atau orang-orang di dalamnya, tidak ingin ditanya-tanya keadaannya, menyembunyikan masalah dan enggan membereskannya. Ada perasaan malu atau insecure untuk dekat dengan orang-orang yang sehat secara rohani. Menyimpan rasa sakit hati kepada Tuhan karena doa yang tak terjawab, hidup yang berat atau tidak sesuai harapan, dan lain-lain. Nah, mengalami lemah rohani adalah hal yang wajar. Sebagai manusia, ada kalanya kita itu kuat, ada kalanya tidak. Jadi menjadi lemah bukanlah sesuatu yang memalukan atau aib. Yang tidak boleh kita pertahankan adalah menjadi lemah dalam waktu lama atau berkepanjangan. Nah, kalau lemah rohani ini terjadi, kita bukan hanya kehilangan semangat, tetapi juga hubungan dengan Tuhan, bahkan mungkin sampai bisa tentang keselamatan. Ada banyak janji Tuhan yang bisa Dia berikan jika kita tetap setia. Apakah kita rela kehilangan janjinya yang luar biasa dan membiarkan diri kita terus lemah secara rohani? Oleh karena itu, sewaktu kita merasa lemah, berusahalah untuk bangkit dengan cepat. Bagaimana caranya? Nah, cara mengatasi kondisi lemah rohani, yang pertama, minta bantuan pada orang yang tepat. Saat sedang mengalami lemah rohani, kita membutuhkan bantuan orang lain. Namun, mintalah bantuan kepada pihak yang tepat, yaitu orang-orang yang lebih kuat yang dapat membantu Anda. Hindari mendatangi orang yang sekedar untuk curhat atau mencari pembenaran atas kelemahan Anda. Seumpama Anda sakit sampai perlu diopname, tentunya Anda akan meminta bantuan dokter, perawat, atau orang yang bisa membantu merawat Anda. Mungkin Anda ingin bisa melakukan semuanya sendiri supaya tidak merepotkan orang lain. Namun dalam kondisi tidak sehat, Anda pastinya akan rendah hati dan mau menerima pertolongan orang lain, bukan? Kebanyakan orang yang sedang lemah itu mereka gengsi untuk meminta bantuan. Saya pribadi pernah berada dalam posisi ini. Meskipun sangat butuh bantuan, saya enggan memintanya. Saya lebih memilih terlihat kuat dan terlihat baik-baik saja. Sayangnya hal ini tidak menolong saya, Bapak Ibu Saudara. Memang butuh keberanian untuk datang meminta pertolongan orang lain, namun terus-menerus dalam keadaan lemah juga tidak enak. Jadi jangan malu dan jangan sungkan, tidak ada manusia yang tidak pernah lemah. Amsal 12 ayat 15 mengatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jika Anda memerlukan bantuan komunitas rohani, carilah komunitas yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, mengaku dosa dan bereskan masalah dari akarnya. Biasanya orang tidak menjadi lemah rohani tanpa sebab. Bisa jadi ini bermula dari rasa tidak suka atau konflik dengan seseorang yang belum Anda bereskan. Mungkin ada dosa yang Anda sembunyikan.
Hal-hal semacam ini harus dibawa ke dalam terang dengan cara mengaku dosa. Tentunya tidak ke sembarang orang, tetapi ke orang yang dapat kita percaya dan dapat membantu kita. Yakobus 5 ayat 16a, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Untuk mengatasi kondisi lemah rohani, kita perlu mengaku dosa dan membereskan sumber masalahnya. Jika ada konflik, selesaikan dengan yang bersangkutan. Jika ada dosa, akui dan tinggalkan dosa tersebut. Tahap ini dapat diibaratkan sebagai pengobatan atau operasi pada orang sakit. Hal ini memang tidak enak dan tidak mudah, tetapi setelahnya kita akan menjadi lega dan sembuh, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, tetap saat teduh dan berdoa. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan tahu bahwa roh kita ingin taat, tetapi daging kita lemah. Oleh karena itu, menjelang penyalipannya, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa, karena doa memberikan kekuatan bagi kita. Doa adalah bagian dari usaha kita untuk berjaga-jaga agar tidak menjadi lemah dan jatuh ke dalam pencobaan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jika dalam keadaan kuat, kita harus selalu berdoa. Apalagi saat lemah rohani, kita perlu lebih banyak lagi berdoa. Meskipun susah dan enggan, atau ada rasa malu untuk melakukan saat teduh dan berdoa kembali setelah sekian lama, Tuhan ingin kita datang kepadanya. Alih-alih menjauh, kata-kata seperti saya tidak cukup baik, saya tidak layak, saya sudah terlalu jauh daripada Tuhan, saya orang berdosa, dan semacamnya, itu adalah tipuan iblis, Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu membuka tangannya untuk merangkul kita kembali. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tetaplah berdoa dan melakukan saat teduh, karena dari sanalah Anda akan mendapatkan pengharapan, kelegaan, dan kekuatan sejati. Yang keempat, tetap hadir di pertemuan ibadah. Berbagai asumsi seperti rasa malu, tidak layak, takut ditanya, takut akan pendapat orang lain, biasanya membuat orang yang sedang lemah secara rohani menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mereka enggan bergabung dan menikmati persekutuan, baik dalam grup kecil maupun dalam ibadah minggu. Nah, kalau kita mau lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saat sedang lemah rohani, menghadiri pertemuan ibadah justru akan sangat membantu Anda. Lewat situlah Tuhan berbicara dan membantu Anda untuk bangkit kembali. Jika kita menghindarinya, kita sendirilah yang akan rugi, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, baik dalam keadaan kuat maupun lemah, marilah kita terus datang ke pertemuan-pertemuan ibadah, karena itu baik bagi kita. Lemah rohani adalah kondisi yang wajar dan bisa dialami semua orang, serta tidak mustahil untuk diatasi. Mintalah bantuan dari orang tepat, akuilah dosa-dosa Anda, dan bereskan masalah sampai ke akarnya. Jangan tinggalkan saat teduh, doa, dan juga pertemuan ibadah Anda. Ingatlah, ada hidup yang berkepenuhan, janji Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi, lawanlah kelemahan itu dan jadilah kuat di dalam Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.